1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia sebagai tanggung janji tersebut. Maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Tumaciki Haradaya, bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyo Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichiban Ase, Yoshio Jepang, dan Suroso Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sanit atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichiban Ase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang. Dan tentunya saja seorang lagi dari seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar hukum. Silakan saudara sekalian yang ingin mengemukakan ide dan gagasannya. Dalam perumusan dasar negara ini, saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Mohon dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan di antaranya. Kita dari semalaman saya mengatakan bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat. Di sini karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dari abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1 maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan mengemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Bapak Ketua usulan Pancasila Trisila bisa diterima? Baiklah, para hadirin komunitas sedang menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Ismundung Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baik,
Ternyata mereka sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yakni Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Bapak Soekarno ada dengannya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dan juga. Silakan. Hai Adik-adik, selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegaskan oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Presiden Cikangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimanapun tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Mulyani, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah disepakati, yaitu Pancasila. Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, di sidang pertama PPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang PPU PKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Ir Soekarno dan saudaranya terdiri dari Noven Hatta, Yusuf A.A. Maramis, Amrul Kahar Inakir, Ahmad Subarjo, Mr. Mulyani, Haji Agus Salim, Kiai Washid Hashim, dan Adi Rosmiloto. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pesan, hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dijalankan dengan untuk mencapai kata mufakat sehingga tidak ada saling dirugikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota Dokon itu Zunbai Tiosa. Saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku ketua panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPU PKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan yang Saya juga akan menginginkan bahwa adanya tambahan usulan yaitu pembukaan Presiden Negara Suryo Widodo. Tuan-tuan sekalian, Kepala Perempuan berdiri dan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usulan itu kita tak duduki dan saya minta marilah kita meminta kita supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPU PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim, doa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Teman-teman, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk ujian. Sesudah itu, dilakukan pemungutan suara. Mengapa harus dengan cara voting? Voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian untuk sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Beko itu Zunbai Sakai yang kedua kali ini yang melahirkan 64 sistem ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain baik. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah terang, republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat.
Kedua bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemampuan dan menjunjung tinggi apa yang diamanahkan. Hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam Tuhan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan baik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah kita akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi, fahami ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi, ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melindungi daerah Malaya dan Polynesia. Jadi, dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudnya bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Jadi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur ke Papua Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang hormat Muhyamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita terletak Indonesia. Baru begitu Pulau Borneo Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaysia Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia mereka. Kami juga akan menambahkan Timur Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Pada Indonesia mengusulkan untuk pulau-pulau di sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Soekarno, Hatta, Narajiman, saya sebagai utusan Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Dengan cara apa Jepang bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara pekerja PPKI. Benar. Saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab atas proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Abung, tetapi kita harus tetap menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetap pihak Jepang meminta proklamasi paling cepat dibacakan tanggal 24 Agustus 45. Baiklah, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakan kepada PPKI terlebih dahulu. Bu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Baik, Pak, saya akan Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus memaksa golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Betul sekali, kawan. Tapi kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI. Berpendapat demikian. Karena adalah partai pendudukan Jepang. Ya,
beliau ingin memproklamasikan kemerdekaan dengan PPKI, paksa saja dia. Kalau perlu apa kita... Ya, Boro, keluar. Kuku kalau proklamasi disusun oleh PPKI, Bang Muda dan Peta tetap akan berada di belakang jika terjadi sesuatu, Bung. Saya tidak setuju proklamasi disusun oleh kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan situasi terlebih dahulu, agar rakyat tidak menjadi korban. Kami kalang... Baiklah, jika itu keputusan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi saat kembali ke Jakarta. Muda dan Peta tetap akan berada di belakang jika terjadi sesuatu, Bung. Sudah.